Liburan kali ini, saya akan terbang jauh ke Turki. Menjelajah lanskap magis Kapadokia hingga ke kota penuh cerita di Konya. Buraya koyup buzlu da koyma. Baştan abi kirliye. Masih hangat banget ini, enak dipegangnya. Wanginya. Perjalanan yang bukan cuma tentang destinasi, tapi tentang pengalaman, kejutan, dan petualangan di setiap sudutnya. Ini dia flaming tasty kebabnya udah datang. Wow. Kapadokia, satu keajaiban alam di tengah negara Turki. Terkenal karena lanskap alam khas, hasil dari erosi batuan vulkanik selama jutaan tahun lalu. Balon udara jadi daya tarik bagi petualang dunia. Ribuan turis berbagai negara datang setiap tahun untuk merasakan pengalaman terbang di atas lanskap unik khas Kapadokia saat matahari terbit. Kali ini saya mau menikmati Kapadokia dari sisi berbeda. Kali ini saya ingin mengeksplor keindahan Red Valley di Kapadokia menggunakan ATV. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Red Valley atau Lembah Merah muncul sebagai keajaiban alam dengan warna-warna batuan yang cerah. Memang di sini karena berpasir dan berangin kencang sekali, makanya jalurnya itu berundak-undak seperti ombak. Dan saya berhasil melewati salah satu undakan yang cukup tinggi menurut saya, dan itu seru banget rasanya. Roda ATV saya terus melaju, menyusuri medan Lembah Merah yang terjal dan berpasir. Dengan kendaraan ini, saya bisa menjangkau berbagai sudut indah di sepanjang lembah berbatu. Tebing-tebing di sini bentuknya sangat unik ya, dan ini semua adalah terbentuk secara natural karena saat batu-batu kapur ini terkena air hujan, kemudian terkena angin yang kencang seperti ini, mereka bisa terkikis hingga terbentuk seperti kerucut seperti ini. Bentang alam Kapadokia merupakan hamparan batuan vulkanik yang lunak. Kawasan ini terbentuk dari letusan serangkaian gunung api. Dua di antaranya, Gunung Erciyes dan Hasan yang membeku dan membentuk landscape batuan khas. Jadi ini tempatnya semacam lembah, dan di sini banyak sekali batu-batuan yang unik bentuknya. Ini dari sini pemandangannya sih keren banget ya. Kalau dari atas udah pasti keren. Ternyata dari bawah pemandangannya juga gak kalah keren. Nah, Di antara tingginya bukit di Kapadokia, saya mengunjungi satu distrik yang terkenal dengan hasil kerajinan tangannya sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai desa tembikar, Desa Avanos juga punya kuliner khas. Namanya Flaming Tasty Kebab. Kuliner yang satu ini terbilang unik, memakai tembikar untuk wadah. Daging kebab dimasukkan ke tembikar dengan adonan roti sebagai penutupnya. Daging kebabnya sih udah matang, tapi pembakaran seperti ini bisa ngasih aroma dan rasa khas pada daging. ini dia flaming tasty kebabnya udah datang. Wow. Oh, nih gimana cara makannya nih? Masih berapi-api. Wah, ini unik sekali sih. Penasaran kan? Gimana cara menikmati kebab tembikar ini? Momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Wow.
panas. Wow, akhirnya nih. Ini juga masih panas banget ya. Nah, untuk flaming testi kebab, testi sendiri berarti kendi dalam bahasa Turki. Jadi kalau teknik masak dalam kendi itu bisa mempertahankan cita rasanya yang khas dan juga suhu makanannya biar nggak berubah-ubah. Meski dibakar lama, daging kebabnya nggak jadi kering. Ini karena roti di atas tembikar yang ikut menjaga kelembapan. Ini daging yang digunakan adalah daging kambing, tapi dia nggak ada aroma yang anehnya sama sekali dan teksturnya juga lembut banget. Orang sini tuh kalau makan harus pakai roti. Dicelupin ke testi kebabnya. Dengan adanya roti, yang jelas pastinya nanti lebih cepat terasa kenyangnya. Dan lebih awet juga rasa kenyangnya. Di belahan Turki manapun, roti dan kebab memang nggak bisa dipisahkan. Sebagai pelengkap, menyantap makanan Turki juga selalu dilengkapi dengan salad. Penggunaan tembikar dalam hidangan flaming testi kebab selain menjaga kelestarian budaya juga untuk menarik wisatawan supaya datang ke Kapadokia. Dari Desa Avanos, mudah sekali menemukan deretan penjual tembikar. Tanah liat untuk tembikar berasal dari Sungai Merah atau sungai terpanjang di desa ini. Merhaba. Nice to meet you, I'm Jean. Nice to meet you. Sure. Wah, ini saya baru masuk ke tokonya, ini langsung amazed karena dia underground gitu dan banyak sekali hasil-hasil tembikarnya. Dan ini saya baru masuk, tapi langsung tawarin, jadi saya mau simpan ini dulu. Ada banyak pengrajin tembikar di Avanos, tapi yang menyediakan workshop dan hasilnya bisa dibawa pulang masih sangat jarang. Beruntung, saya bisa menemukan satu di antaranya. Jadi ini saya langsung mencoba tanpa ditunjukin dulu kayak apa bikinnya, tapi diberi perintah. Jadi ini kakinya sambil didorong-dorong karena ini manual ya. Ini cukup sulit sih bagi yang pertama kali. Oke, press more. Saya akan membuat vas kecil komplit dengan lukisannya. Selain pengalaman, membuat tembikar ini membutuhkan fokus yang tinggi dan juga kreativitas. Jadi memang kita diberi kebebasan mau bikin bentuk seperti apa, yang penting hasilnya oke, kita suka dan fungsional. Perlahan, vas tembikar yang saya buat mulai terlihat bentuknya. Tinggal sedikit sentuhan ahlinya agar vas tembikar saya terlihat sempurna. Akhirnya jadi juga potri pertama saya, meskipun dengan bantuan, tapi saya cukup puas dengan hasilnya. Ini buatnya nggak terlalu sulit, tapi kita harus hati-hati nih karena dia masih sangat lembut, jangan sampai jatuh. Oke, kita pindahkan dulu. Setelah tembikar kering, sekarang saya mau menghiasnya dengan cat air. Tembikar ini macam-macam cara menghiasnya. Ada yang polosan, ada juga yang dihias, dilukis dengan kompleks seperti di belakang saya nih. Bagus-bagus ya. Nah, jadi saya udah menyiapkan cat, saya juga mau melukis. Melukis di atas media tembikar lebih sulit dibanding di media datar. Karena tembikar punya tekstur yang nggak rata.
Saya akan melukis nazar boncugu atau simbol yang dipercayai orang Turki bisa melindungi dari hal-hal buruk. So what do you think? Oh, nice. Very nice. Really? Wow, thank you. Wow. Very good. Pembuatan tembikar sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan ternyata sampai sekarang pun masih eksis. Hari ini saya bersyukur sekali sih bisa memiliki kesempatan untuk membuat tembikar langsung sama ahlinya. Dan katanya sih hasilnya bagus. Thank you very much. Dari Kapadokia, petualangan saya berlanjut ke Konya. Saya akan menjelajah Desa Golyaka, bagian dari distrik Beyşehir Konya. Desa ini punya bentangan alam luas dengan pemandangan gunung es yang cantik. Hari ini saya bersama Pak Said lagi bergembala domba sebagai salah satu kegiatan di Desa Golyaka. Di Golyaka mudah menemukan lahan hijau yang cocok buat menggembalakan ternak. Gak semua domba dan kambing ini digembalakan. Banyak juga pemilik ternak yang melepas hewan-hewannya di pagi hari. Hewan ternak ini akan kembali lagi di sore hari dengan bantuan anjing penjaga. Jadi para domba di sini digembalakan di ladang itu adalah kegiatan setiap hari dan dilakukan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Wah, rupanya domba dan kambing ini sudah mengenali pemiliknya. Lihat saja, mereka langsung bereaksi saat Pak Said bersuara. Saat dombanya yang melakukan, para dombanya ini langsung berhenti dan menyaut. Tapi kalau sama suara saya, karena mereka nggak mengenali, jadi mereka tetap jalan. Jadi harus sama suara yang mereka kenali aja, baru mereka bisa nurut. Tiap pemilik punya cara tersendiri saat menggembala. Ada yang mengatur kawanan dengan tongkat, ada juga dengan suara atau teriakan. Suara ini biasanya dikeluarkan untuk mengatur kawanan. Suara jah itu biasanya digunakan supaya domba-dombanya ini pada berhenti. Sedangkan kalau ingin dombanya mengikuti, maka akan mengeluarkan suara ber. Nah, untuk siulan sendiri adalah imbuhan, itu ciri khasnya sendiri. Nah kan, saat Pak Said mengeluarkan suara, ini para dombanya langsung pada diem, bahkan noleh untuk melihat Pak Saidnya. Ini lucu sekali ini, yang jauh-jauh malah datang ke sini supaya lebih mendekat. Pak Said biasa menggembala dibantu 2 ekor anjingnya. Tiap anjing punya tugas masing-masing. Yang satu untuk membantu mengatur kawanan, sementara satu lagi untuk menjaga kawanan dari binatang buas. Domba-domba di sini digembalakan di ladang supaya mendapat pakan alami dan juga supaya mendapat nutrisi yang cukup untuk bulu-bulunya bisa tumbuh secara maksimal. Dalam 1 tahun biasanya dipotong 1 kali saja di pertengahan tahun. Makanan alami seperti ini tentu bagus buat nutrisi ternak. Mereka juga lebih sehat karena tidak terkurung di kandang yang lembab. Nggak cuma daging dan susunya yang bisa dijual, bulu-bulu domba ini juga akan dimanfaatkan untuk bahan baku tekstil. Careful, tenang banget ah. Ya, ini dia salah satu dombanya. Ini kita mau ngecek seberapa dalam bulunya. Karena memang belum musim buat mencukur bulu. Nah, ini bisa dilihat, ini dalam sekali ya. Bahkan sampai sejari saya nih dalamnya. Nah, apalagi di sini musim dingin, ini sangat membantu domba untuk menjaga kehangatan tubuh. Wah, very nice. A thick fur. Yeah.
Wih, bye-bye. Konya jadi salah satu kota terbesar di Turki sebagai pusat budaya, sejarah, dan spiritualitas yang diakui dunia. Tram modern yang dikenal sebagai Konya Tramway jadi moda transportasi umum bagi warga di kota Konya. Ini dia tramnya udah dateng nih. Jadi tram ini akan membawa kita menuju pasar Bedesten Çarşı dan Oke, kita udah tap kartu untuk menuju Bedesten Çarşı. Dengan tram, rute perjalanan dalam kota lebih mudah ditempuh, terutama di area pusat kota dan sekitarnya. Bedesten Çarşı jadi tujuan saya kali ini. Pasar tradisional di kota Konya, di mana saya bisa menemukan beragam jenis makanan khas. Duanya 50 TL. Teşekkürler. Şey değil. Buraya koyun. Poşete Teşekkür koyma. ederim. Kaç tane abi? 2 lira. Masih hangat banget ini, enak dipegangnya. Wanginya. Menyusuri sudut pasar yang dibangun pada masa Kesultanan Seljuk sekitar abad ke-13 ini membuat saya betah. Pada masa lalu, Bedesten Çarşı digunakan para pedagang Konya untuk menyimpan dan menjual barang-barang yang diproduksi oleh industri lokal, terutama produk tekstil. Tadi dapat Ramazan pide, sekarang kita dapat yang manis-manis nih. Ini dari lihatnya aja udah sangat menggiurkan ya, apalagi kalau manis itu mengembalikan stamina kita. Wow. Ini saya udah nggak sabar pengen nyobain. Oke, teşekkür ederim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini, Bedesten Çarşı jadi salah satu destinasi belanja paling terkenal. Merasakan sensasi belanja kuliner di tempat ini semakin melengkapi cerita perjalanan saya di Konya. Usai menjelajah Bedesten Çarşı, saya kembali menyambangi satu pasar tradisional di Konya, tidak jauh dari pusat kota. Saat ini saya berada di Kadınlar Pazarı atau pasar tradisional, dan di dalam saya akan berbelanja bahan-bahan masakan tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam bahasa Turki, Kadınlar Pazarı berarti pasar wanita. Istilah untuk menyebut pasar tradisional yang terkenal dengan produk lokal, terutama makanan dan hasil pertanian. Bagi orang Konya, pusat perbelanjaan di distrik Karatay ini jadi surga belanja keperluan dapur. Merhaba abi. Okra ne kadar? 100 gramı 400 lira. 100 gram. 100 gram. Ya. Jadi ini ada yang digantung-gantung. Ini bentuknya cukup unik, tapi ini adalah okra. Dia lebih kecil memang, dan saya mau beli ini seberat 100 gram. Jadi ini adalah salah satu bahan utama yang cukup penting untuk membuat makanan pembuka di tradisi Turki, yaitu bamya. Okra atau yang dalam bahasa Turki disebut bamya ini jadi bahan makanan yang hanya bisa dibeli di pasar tradisional. Okra kering atau kurutulmuş bamya biasanya dijual dalam bentuk untayan kecil yang digantung di toko rempah. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
Akhirnya dapat nih bahan pertamanya, tapi masih banyak lagi yang kita perlu cari. Tapi yang penting, ini yang paling penting kita udah dapat. Gak jauh berbeda dengan pasar tradisional di Indonesia, Kadinlar Pasari juga menyediakan banyak pilihan bumbu, rempah, dan bahan masakan lain. Merhaba. Herkes çekiyorlar valla. 1 kilo ne kadar? 1 kilo. Oke. Jadi di sini saya akan beli soan 1 kilo atau bawang bombay 1 kilo. Selain bawang bombay, saya juga membeli lemon sebagai bahan pelengkap. See you. Ini akhirnya dapat juga salah satu bahan yang penting, yaitu ada bawang bombay dan juga lemon. Ini emang belanjanya banyak ya, karena akan membuat masakan yang cukup banyak juga, karena untuk makan keluarga. Nah, ini tinggal beberapa bahan lagi, and then we're done. Hasil belanja saya ini akan saya bawa menuju rumah salah satu kenalan. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul, sekarang saya akan memasak salah satu hidangan khas Turki. Merhaba teyze. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Memnun oldum. Buyurun, buyurun. Teyze, yemek yapmaya hazırım. Tamam canım, teşekkür ederim. Ben de hazırım. Siz gelip bekliyordum zaten. Oke. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sebuah pengalaman buat saya, bisa merasakan kehangatan suasana bersama warga lokal. Kami akan memasak bamya çorbasi atau sup okra. Pertama, okra kering yang saya beli tadi direbus dengan sedikit garam. Nah, ini adalah salah satu bahan utama untuk bikin bamya çorbası, yaitu menggunakan daging kambing. Tapi ini masih lumayan beku. Ini okra yang sudah direbus. Kalau airnya sudah mendidih, nah akan dikasih air dingin supaya tidak panas untuk dipegang. Jadi sekarang kita lepasin dulu benang-benangnya sebelum lanjut diolah lagi. Bamya çorbası atau sup okra merupakan hidangan tradisional yang sering disajikan di Konya, terutama saat musim dingin. Setelah bahan siap, tumis daging kambing bersama potongan bawang bombay dan pasta tomat sampai mengeluarkan aroma wangi. Oke, nice. Masuk akal. Ini dia okra yang udah direbus dan didiamkan lama, itu akan mengembang. Nah, ini sebelum airnya mendidih, langsung aja kita masukin. Okra akan memberi tekstur kenyal pada masakan. Kuahnya melimpah, jadi cocok dihidangkan sebagai makanan pembuka. Nah, ini masaknya udah selesai, tinggal tunggu matang aja kurang lebih 10 menit sampai daging dan okranya itu empuk. Nah, sambil menunggu ini matang, ibunya ini juga udah mempersiapkan hidangan lainnya. Selain daging dan okra, kami menambahkan topalak sebagai tambahan. This much, oke. Şöyle. Jadi sekarang saya diajarin untuk membuat topalak atau hidangan khas. Ini isinya ada daging, tepung, ada tomato paste, ada bawang bombay, dan juga nasi sedikit. Ini dibentuk bulat-bulat seperti bakso tapi kecil sekali. Dengan topalak, sup yang kami buat akan lebih spesial. Tidak lupa, perasan lemon untuk memberi sensasi segar. Kurang dari 30 menit, menu sup khas Konya siap dihidangkan. Jadi, ini adalah salah satu makanan pembuka atau appetizer bagi orang Turki. Nah, bisa dilihat itu di meja udah penuh sekali.
karena makannya harus full course. Pastinya ini jadi pengalaman yang berkesan buat saya. Tentu saja sangat bersyukur mendapat keluarga baru di Turki yang semakin membuat suasana malam ini semakin hangat. Masih di Kota Konya, kali ini saya akan menjelajah Merem, distrik di selatan Kota Konya. Di masa lalu, banyak suku Turki nomaden yang menggunakan kuda untuk berpindah tempat. Meski kehidupan nomaden sudah berubah, budaya ini masih melekat dalam kehidupan masyarakat Merem sampai sekarang. Nah, di sini tuh kudanya bulunya tebel-tebel nih. Lihat ya. Hai. Appaloosa dan Rahvan jadi jenis kuda yang banyak dipelihara oleh masyarakat Merem. Terkenal dengan corak bulunya yang khas, kuat, dan mudah dijinakkan. Kuda yang saya sisirin ini namanya Karaja dan dari warnanya kelihatan cantik banget ya. Nah, supaya dia tetap cantik, ini perawatannya salah satunya adalah disisir. Dan disisirnya pun juga berputar-putar seperti ini supaya debunya banyak yang keluar. Menurut saya ini salah satu kegiatan yang cukup sulit ya, karena memang harus nenangin kudanya dulu. Dan kalau kudanya udah tenang, barulah dibersihin bagian bawah kakinya. Selain bulu, kondisi telapak kaki juga harus diperhatikan. Kotoran dan benda asing yang menempel di telapak kaki dapat menyebabkan iritasi dan infeksi. Nih, setelah dibersihin di congkel-congkel bagian bawah tadi, nah sekarang kukunya ini diolesin dengan minyak supaya nggak pecah-pecah. Nah, jadi selain untuk estetika, biar kudanya juga tetap nyaman. Ini untuk kaki belakang saya agak ngeri ya, karena kekuatan kuda itu ada di tendangan kaki belakangnya. Jadi harus pelan-pelan supaya dia nggak sampai kaget. Jadi karena memang proses pembersihan kuda ini nggak sebentar, biar kudanya itu nggak ngambek, diberi kudapan. Ini si Karaja suka banget sama wortelnya. Kecintaan orang Konya dengan kuda terwujud dalam hubungan yang sangat harmonis. Jadi memeluk kuda ini untuk pendekatan dulu supaya dia nggak kaget dan takut sama saya, karena saya akan mengepang rambut dia. Jadi untuk mengepang rambut kuda ini hampir mirip-mirip dengan mengepang rambut manusia. Cuman bedanya kalau kuda ini kadang sifatnya seperti anak kecil, kadang dia ngambek. Jadi harus ada yang ngehandle satu lagi untuk megangin. Selesai perawatan, sekarang saatnya saya mengajak teman baru saya ini jalan-jalan. Tapi bukan naik kendaraan 4x4, melainkan naik kuda. Ini pengalaman yang seru sekali sih. Ini trek berkudanya juga nggak kalah sama trek off-road untuk jeep dan trail pada umumnya, karena melewati perbukitan, ladang hijau, kemudian ada juga yang kering. Ini pemandangannya benar-benar komplit banget. Kita keluar dari jalur. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, kawasan ini ideal untuk berkuda. Damai sekaligus bisa melepaskan penat.
Jadi mau medan apapun udah hampir semua medan pasti kuda bisa lewatin. Apalagi karena mereka sudah terlatih untuk melewati medan seperti ini dan juga udah ditambahin sama tapal kuda. Jadi udah dijamin aman. Buat saya, berkuda di Barem bukan sekadar rekreasi, tapi juga bagian hidup tradisional menyesuaikan alam tempat tinggal mereka. Dia baik banget dan sangat kalem. Terima kasih ya telah membuat perjalanan saya semakin berkesan di sini. Thank you Kak Rayel.